Kapas. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru malam inilah terasa cemas. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidil iman dan Islam. Dan nanti ketika kita menghadap Allah, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saya pertama sampai tadi di kediaman Pak Bupati. Pertanyaan Pak Bupati yang pertama, jauh ya Pak Ustadz? Maka saya katakan, saya tadi dari Lubuk Linggau itu cuma 3 kali terbangun tidur. Bangun pertama makan lemper, bangun kedua makan sate, bangun ketiga sampai di muko-muko. Jadi kalau ada orang yang mengatakan muko-muko jauh, itu sebenarnya dia tidak bisa tidur di jalan. Kalau bisa tidur, insya Allah. Kalau bisa tidur di jalan, itu menandakan jalannya bagus. Iya kan? Atau mengantuk. Tapi insya Allah saya bahagia berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Orang muko-muko datang ke rumah saya langsung di pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Saya jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Saya bilang saya orangnya tidak pernah mempersulit, tidak pernah menyusahkan jamaah. Ini dakwah. Ustadz Somad bukan artis, Ustadz Somad dai, mengajak orang ke jalan Allah. Untuk jadwal tidak perlu datang. Kenapa bapak-bapak dari muko-muko datang? Saya bilang, saya tidak pernah minta orang datang, minta jadwal datang, ngurus jadwal, tidak boleh. Kami tidak jadwal Pak Ustadz, kami cuma datang silaturahim. Oke, kalau silaturahim ahlan wa sahlan. Tapi kalau bisa Ustadz datang ke muko-muko. Saya ke Palembang, datang lagi utusan Pak Bupati. Terakhir saya di Curup, datang lagi utusan Pak Bupati. Maka di sini saya nyatakan, sepanjang saya tausiah dari Sabang sampai Papua, orang yang paling serius mengurus undangan orang muko-muko. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad dari Lubuk Linggau ke muko-muko, berangkat tadi dari Lubuk Linggau jam 7 sampai di muko-muko jam 4. Ditanya saya sama Ustadz ke Mas Ali, jauh Ustadz Abdul Somad? Saya bilang, siapa yang mau mencari muko, datanglah ke muko-muko. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini, setiap langkah kakinya menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Muko-muko, Bapak Sofwan, titelnya panjang sekali dan seterusnya. Hadir bersama kita Ibu Ketua Penggerak PKK beserta ibu-ibu Majelis Talim. Hadir juga bersama kita Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompinda Kabupaten Muko-muko. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, duduk di sebelah saya Bapak Ketua DPRD yang begitu sampai tadi langsung melompat ke bawah menengok apa yang terjadi di bawah pentas. Hadir bersama kita para alim, para ulama, pimpinan pondok pesantren, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Ini Ustadz Abdul Somad ini tidak adil. Yang disebutnya, yang dihormati, yang dimuliakan hanya yang duduk di atas pentas saja. Semuanya saya sapa. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Apa tema kita malam ini? Tablik akbar dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Muko-Muko yang ke-21. Tak ada temanya. Coba tengok logo di atas. Ada Kabupaten Muko-Muko, ada gambar apa itu? Ada Pengadilan Negeri Muko-Muko, ada Pengadilan Negeri Bengkulu, ada kepolisian, ada kejaksaan. Ini menunjukkan kita bisa membangun Muko-Muko kalau semua elemen bekerja sama. Muko-Muko ini terdiri dari Muko-Muko. Berbagai macam muko ada di sini. Ada muko orang Melayu, ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang Jawa. Pripun kabare? Ape? Sugih? Waras? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa. Ada orang Minang. Baka badun sana ambo kasadonyo. Tapi ku tengok yang jawab itu aja orangnya. Artinya kita dari berbagai macam suku, kita semua sudah menjadi orang Muko-Muko. Maka kita bekerja sama memajukan Muko-Muko ke depan. Bukan saling ejek, bukan saling pukul, tapi saling ajak dan merangkul. Betul? Kenapa Ustadz Abdul Somad ini mesti dipasang pagar besi? Pandang ke depan ibu-ibu Satpol PP. Ibu yang mengawal dari Satpol PP satu. Di masa akan datang kita akan tetap aman, damai dan selamat insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kabupaten yang terpanjang provinsi, kalau provinsi Riau di tengah, di atas provinsi Riau Sumatera Utara, di atas Sumatera Utara Aceh, Aceh Sumatera Utara Riau. Tapi kalau provinsi Bengkulu itu memanjang ke bawah, dari mulai berbatas dengan Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Selatan sampai ke Lampung. Yang tak percaya tengok Google Map. Inilah provinsi Bengkulu memanjang, dan pantai terpanjang itu milik provinsi Bengkulu. Allahu Akbar. Nah, kalau kita lihat provinsi Bengkulu dengan pantainya yang panjang ini, sebelah kanannya daratan, kebun sawit, kebun kelapa, kebun karet, kebun getah, tak tahu tak punya siapa. Kalau tengok pula sebelah kirinya, pantai mengarah ke barat. Jadi orang Bengkulu ini kalau dia mandi di sungai, mandi di laut,
itu kalau hanyut sampai ke Mekah. Begitulah cantiknya alamnya. Makanya tadi saya begitu sampai melihat Allahu Akbar, cantik dan indah alam. Pandang ke kiri, lautan membiru. Pandang ke kanan, kebun menghijau. Alam yang indah ini mesti disyukuri dengan lisan Alhamdulillahi Rabbil. Ini provinsi Bengkulu yang memanjang ini, kepalanya di atas adalah Muko-Muko yang berbatas langsung dengan Sumatera Barat. Jadi memang kalau Kabupaten Muko-Muko ini berada di atas memang tepat, karena mukonya letaknya. Provinsi Bengkulu yang paling atas itu adalah Kabupaten Muko-Muko. Jadi kalau jumpa sama orang, yang pertama dilihat itu apanya? Mukonya. Abdul Somad ini dihormati, dimuliakan orang itu gara-gara apanya? Gara-gara mukonya. Coba kalau mukonya ditutup. Saya kemarin bawa istri saya. Iyalah, tak mungkin saya bawa istri orang. Saya bawa istri saya parkir di rumah makan. Saya mau ke rumah sakit, rumah sakitnya full penuh. Rumah makan itu punya rumah sakit supaya orang yang sakit segera nyambung. Saya tahu itu rumah makan punya rumah sakit, maka saya parkir di situ. Marah dia sama saya, dipanggilnya orang rumah makan. Ini degil kali. Kenapa orang itu marah sama saya? Karena muka saya tutup pakai masker. Coba kalau saya buka, itulah pentingnya Jadi kalau provinsi Bengkulu ini mau dihormati, mau dimuliakan, maka jagalah Kabupaten Muko-Muko. Kalau sudah orang dari Sumatera Barat masuk ke Bengkulu, provinsi Bengkulu, lewat Muko-Muko, dan alhamdulillah dalam jadwal pengajian ini yang pertama kali saya datangi dalam jadwal tablik akbar safari sekarang ini adalah pertama kali berjumpa adalah Kabupaten Muko-Muko. Besok malam baru kami turun ke bawah langsung ke Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi malam ini Muko-Muko, besok malam kaki-kaki. Habis Muko ke kaki, selesai pulang. Inilah tablik akbar yang terkilat dan terpanjang dari Muko ke kaki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Bengkulu yang paling banyak sekolah agamanya, paling banyak madrasahnya adalah di kabupaten. Loh, kok tahu orang ini? Masuk pula belalang ke telinga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dapat kabar gembira ini dari Pak Bupati. Kata Pak Bupati Ustadz Abdul Somad, sekolah agama madrasah yang paling banyak di seluruh kabupaten kota di Bengkulu adalah Kabupaten Muko-Muko. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini terjawablah penasaran saya, kenapa tablik akbar ini ramai penuh sekali. Ini tablik akbar apa pasar malam? Tadi lewat di jalan penuh, masuk ke jalan makin penuh. Jawabannya adalah karena pendidikan agamanya baik, maka orang suka ngaji, suka ustadz, suka tablik akbar. Mudah-mudahan dijaga Allah semua anak-anak muda kita ini. Ini yang di depan saya ini kelihatannya pakai seragam biru muda ini. Baitul Quran, pondok pesantren, pondok pesantren, Baitul Quran.
Berdiri satu orang dulu. Kasih mikrofon.